Teman-teman bayangkan, kalian hidup di sebuah negeri yang kaya raya. Sawah terbentang luas, laut penuh ikan, gunung yang menjulang tinggi. Tapi semua itu bukan milik kalian. Selama ratusan tahun, bangsa asing datang dan merampas segalanya. Rakyat dipaksa kerja rodi, hasil bumi dikirim ke negeri penjajah. Bahkan untuk sekedar mengibarkan bendera sendiri pun dilarang. Namun, di balik penderitaan panjang itu, ada satu mimpi yang terus dijaga. Indonesia merdeka, dan mimpi itu akhirnya semakin dekat di tahun 1945. Tapi, jalan menuju proklamasi tidaklah mudah. Ada perdebatan, tekanan, bahkan ancaman. Inilah kisah persiapan kemerdekaan Indonesia yang penuh drama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Awalnya, rakyat menyambut Jepang sebagai saudara tua yang katanya akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Tapi harapan itu hancur. Ternyata Jepang lebih keras daripada Belanda. Rakyat dipaksa jadi Romusa, kerja paksa membangun jalan, jembatan, dan rel kereta. Banyak dari mereka yang mati kelaparan, sakit, atau tak pernah kembali ke kampung halaman. Namun, Jepang juga melakukan sesuatu yang tak pernah bisa dilakukan oleh Belanda, yaitu memberi sedikit ruang bagi bangsa Indonesia untuk belajar berorganisasi dan memimpin. Tokoh-tokoh nasional ditempatkan di lembaga-lembaga bentukan Jepang, diberi kesempatan untuk berpidato dan ikut mengurus sebagian pemerintahan. Tanpa sadar, Jepang sedang menyiapkan sekolah politik bagi para pemimpin kita. Situasi di Perang Dunia Kedua semakin genting. Jepang mulai kalah di berbagai medan perang dalam melawan sekutu. Dan untuk menarik hati rakyat Indonesia, Perdana Menteri Jepang Kaiso berjanji bahwa Indonesia suatu saat akan merdeka. Sebagai buktinya, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada 62 tokoh Indonesia yang duduk di dalamnya. Tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, hingga K.H. Wajid Hasyim. Untuk pertama kalinya, para pemimpin bangsa ini secara resmi membicarakan masa depan Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPU PKI dimulai. Topiknya sangat mendasar. Indonesia merdeka nanti akan berdiri di atas dasar apa? Disinilah muncul perdebatan panas. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang menekankan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Supomo memperkenalkan gagasan negara integralistik, di mana semua unsur masyarakat menyatu, tak ada pertentangan kelas. Sementara Soekarno pada 1 Juni 1945 naik ke podium dengan suara lantang.
Ia mengusulkan 5 dasar kebangsaan: internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato Soekarno begitu memukau hingga kelak disebut sebagai lahirnya Pancasila. Bayangkan teman-teman, suasana sidang di kala itu. Semua mata tertuju pada Soekarno. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya disambut dengan tepuk tangan. Dan sejak hari itu, nama Pancasila melekat dalam sejarah. Walau gagasan dasar negara sudah mulai terbentuk, masih ada perdebatan besar hubungan agama dengan negara. Kelompok Islam menginginkan dasar yang lebih menekankan syariat, sementara kelompok nasionalis menginginkan dasar yang bisa merangkul semua golongan. Akhirnya dibentuklah Panitia 9. Mereka bekerja keras mencari jalan tengah. Hasilnya, pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Rumusan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi kompromi penting, meski kemudian mengalami perubahan pada 18 Agustus. Piagam Jakarta tetap menjadi bukti betapa sulitnya menyatukan perbedaan dan betapa bijaksananya para pendiri bangsa yang mencari titik temu. Sementara itu, dunia luar bergerak dengan cepat. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang porak-poranda. Kabar ini akhirnya sampai ke Indonesia lewat radio gelap. Para pemuda langsung gelisah. Inilah saatnya. Jepang sudah kalah. Kita harus segera proklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Tapi Soekarno dan Hatta memilih untuk menunggu kepastian. Mereka tak mau gegabah karena takut kemerdekaan Indonesia nantinya dianggap hanya hadiah dari Jepang. Perbedaan pandangan ini akhirnya menimbulkan ketegangan. Para pemuda seperti Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak agar proklamasi dilakukan sesegera mungkin. Karena khawatir Soekarno dan Hatta terlalu hati-hati, pada tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik keduanya dan membawa ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang. Di sana, para pemuda menegaskan proklamasi harus dilakukan sekarang juga tanpa campur tangan Jepang. Bayangkan suasana malam itu saat Soekarno yang sedang sakit malaria tetap bersikeras tenang. Hatta yang berusaha menenangkan para pemuda, sementara di luar rumah suasana begitu mencekam karena bisa saja tentara Jepang datang mencari mereka. Peristiwa Rengas Dengklok akhirnya menjadi titik balik. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya diputuskan bahwa proklamasi akan dilakukan esok hari di Jakarta. Malam 16 Agustus di rumah Laksamana Maeda di Jakarta, para tokoh akhirnya berkumpul. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bersama merumuskan teks proklamasi. Kalimat demi kalimat dipilih dengan hati-hati karena mereka tahu setiap kata akan tercatat dalam sejarah. Soekarno menulis dengan tangannya, kemudian Sayuti Melik mengetiknya. Ada sedikit perubahan, misalnya kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia yang akhirnya diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Keputusan ini penting. Proklamasi bukan dibacakan oleh perorangan, tapi seluruh bangsa Indonesia. Pagi harinya, rakyat mulai berdatangan ke rumah Soekarno di Jalan
Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, upacara sederhana akhirnya digelar. Tepat pukul 10.00, Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hening sejenak, lalu bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, diiringi lagu Indonesia Raya. Suasana penuh hari. Banyak rakyat menitikkan air matanya. Tak ada pesta mewah, tak ada senjata modern, hanya sebuah tiang bambu dan semangat rakyat. Namun, dari situlah lahir sebuah bangsa baru, Indonesia merdeka. Teman-teman, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan pula pemberian Belanda. Kemerdekaan adalah hasil dari persiapan panjang, perdebatan sengit, pengorbanan, dan keberanian. Bayangkan jika para pemuda tidak berani mendesak, mungkin proklamasi akan tertunda. Dan jika para tokoh tidak mampu mencari kompromi, mungkin bangsa ini terpecah belah sejak awal. Persiapan menuju kemerdekaan mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa besar lahir dari persatuan. Hari ini, setiap kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau melihat bendera merah putih yang berkibar, ingatlah, di balik itu ada darah, air mata, dan tekad yang tak pernah padam. 17 Agustus 1945 bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Inilah kisah persiapan kemerdekaan Indonesia, sebuah cerita tentang keberanian, perdebatan, dan harapan yang akhirnya melahirkan bangsa yang kita cintai. Tuliskan komentar kalian di kolom bawah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Bye bye.